Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya John Peter dengan NIM 120400050 TPB 30 Prodi Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk ujian akhir semester PKN. Yang melatar belakang saya membuat program ini ialah untuk membantu saya dalam belajar dan juga mungkin orang lain. Dan topik yang pertama yang saya ambil ialah pada bidang fisika. Ini rumusnya ialah hukum Coulomb dan medan listrik. Rumus ini akan digunakan pada prodi saya, yaitu gelombang elektromagnetik yang berhubungan dengan prodi saya. Lalu langsung saja, dan di sini saya mendeklarasikan string ulang untuk pada looping do ulang sama dengan ya, dengan output jika ya maka akan mengulangi program, jika tidak maka program selesai. Saja yang pertama mendeklarasikan pilihan integer, ini inputnya. Di sini pilihannya mau pilihan pertama atau pilihan kedua. Jika kita masukkan yang pertama, otomatis kita akan masuk ke rumus yang hukum Coulomb. Ini rumus. Ini saya mendeklarasikan integer i, lalu rumusnya output f sama dengan k dikali q1 kali q2 per r kuadrat. Lalu jumlah datanya yang mau kita masukkan dari inputkan. Di sini saya mendeklarasikan integer array f q1 q2 r dan data maksimumnya ialah 15. Di sini perulangan for, saya mulainya dari 0. Ini muatan pertama, muatan kedua, jaraknya. Terus ini assignment untuk tes rumusnya. Lalu untuk mengeluarkan hasilnya menggunakan konsep perulangan for juga, itu hukum Coulomb. Jika kita masukkannya 2 berarti datanya otomatis akan saat data pertama berapa, data kedua berapa, lalu kita panggil hasilnya yaitu f, array f, dan sini meganewton, dikarenakan sini konstantanya yang seharusnya 9 kali 10 pangkat 9, namun sini saya tulis 9000, yang 10 pangkat 6 nya saya masukkan ke ini, saya ubah satuannya jadi meganewton, karena meganewton ke newton ialah 10 pangkat 6. Lalu percabangan, jika kita 2 otomatis akan ke sini. Terus kali sini outputnya hanya sebatas saja medan listrik. Ini rumusnya E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, datanya kita inputkan, lalu saya mendeklarasikan array E Q R dalam real, lalu saya perulangan for, ini masukkan besarnya, muatan, masukkan jaraknya, lalu ini assignment untuk memproses rumusnya, lalu sini untuk menampilkan hasilnya dengan konsep perulangan for juga, lalu satuannya juga meganewton per Coulomb. Jika pilihannya lain itu masukkan 2, misalnya di atas 2, maka program akan selesai. Terus saja kita akan datanya begitu saja, lalu masukkan muatan punya 2, keduanya 1 dan jaraknya 4, misalnya ini 1, ini 3 dan jaraknya 3, maka hasilnya kumpul data pertama 1120 Newton, yang kedua 1000. Step perulangan tadi menggunakan looping do, dan 2 listrik datanya 2, 1 jaraknya 2, dan ini muatannya 3 dan jaraknya 2, hasilnya 2250 meganewton per Coulomb untuk data 1, data kedua 6050 meganewton per Coulomb. Lalu ya kita masukkan 3, maka program berhenti dan selesai, dan program berhenti jika kita masukkan tidak. Lalu ini saya komen nama saya, NIM, TPB, Prodi, dan program mata kuliahnya. Yang pertama bidang fisika. Ini saya keyboardnya include IOStream using name std, integer name-nya. Ini konsep perulangan do while, mana do di atas dan while-nya di bawah, yaitu ulang sama dengan ya. Jika kita masukkannya program nanti di akhir, jika ingin mengulangi program itu jawab ya, maka program akan terulang kembali. Itu pada ya integer n pilihan, saya menginterpretasikannya n dan pilihan, lalu ini keluarannya rumusnya, lalu pilihan yang mana, lalu kita
inputkan pilihannya. Jika pilihannya 1 maka akan masuk sini ke percabangan if. Pilihannya 1, kolom rumusnya, jumlah datanya berapa yang kita masukkan. Ini saya mendeklarasikan array f dalam bentuk float dan batasi hanya 15 saja. Di sini konsep perulangan for, integernya saya mulai dari 0, maka i-nya kurang dari n. Namun jika bisa saja dimulainya dari 1, namun i-nya kurang dari sama dengan n. Ini data ke i plus 1, konstantanya sama seperti tadi. Masukkan muatan pertama, masukkan kode kedua, kita inputkan, masukkan jarak, kita inputkan, lalu float konstantanya 9000 sama seperti tadi saya ubah jadi 9000, namun diubah satuannya menjadi meganewton. Terus ini konsep perulangan for sama seperti tadi, i kurang 0, i kurang dari n, i plus plus, lalu nilai kolom datanya yang berapa banyak data yang kita masukkan, lalu berapa kita panggil hasilnya, baru satuannya. Jika pilihannya 2, maka akan masuk dalam rumus medan listrik, itu yang keduanya E sama dengan K dikali R kuadrat. Jumlah datanya berapa, lalu kita inputkan. Ini saya mendeklarasikan dalam bentuk float, array-nya E, Q, R, dan maksimalnya ialah 15 data saja. Ini konsep perulangan for sama seperti tadi, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, datanya konstanta besar muatan 1, jarak R, float konstantanya sama seperti tadi saya jadi 9000. I konstanta ini rumusnya, lalu sini konsep perulangan for untuk menampilkan hasilnya, data keberapa yang kita inputkan tadi. Jika lebih dari 1 atau 2 maka program selesai. Langsung saja kita coba. Yang pertama ya, data 2 jaraknya 3, hanya 1 2, ini 3, kan nilai data yang pertama yaitu 4000 meganewton, dan yang kolom yang kedua itu 2000 meganewton. Lalu kita, ini konsep perulangan menggunakan do while tadi, ya maka program terulang, medan listrik, jumlah data, masukkan muatan yang pertama 1, jaraknya 2, lalu masukkan besar muatannya 2, ini jaraknya 5, maka nilai medan listriknya yang data pertama 2000-2500 meganewton per kolom, yang keduanya 720 meganewton per kolom. Kita konsep perulangan tadi kita dan kita inputkan di luar pilihan misalnya 3, maka programnya selesai, dan kita tidak maka programnya berhenti. Selanjutnya pada program yang kedua, yaitu saya mengambil topik bidang kimia. Yang melatar belakang saya tertarik untuk membuat program ini karena menurut saya ini agak cukup sulit, sehingga saya membuat program ini untuk membantu saya dalam belajar dan mungkin juga untuk orang lain. Langsung saja kita inginkan flowchartnya, saya ulang, deklarasikan, saya menggunakan looping do, ulang sama dengan ya. Ini saya deklarasikan in pilihan, output stoikiometri, bidangnya bidang kimia, stoikiometri, molalitas, mol, outputnya yang ini cari tunggu 1 atau 2 input pilihan. Lalu ini konsep percabangan if, jika pilihannya 1 maka akan masuk ke rumus molalitas. Ini rumusnya, masukkan datanya, lalu mendeklarasikan array-nya, declare, mendeklarasikan m gram mr massa larut, maksimalnya 15 data. Ini dengan konsep perulangan for, 1 masukkan gramnya, input, inputnya, lalu outputnya tanya lagi, dan kita inputkan, lalu ini assignment untuk memproses rumusnya. Lalu sini untuk mengeluarkan hasilnya menggunakan konsep perulangan for juga. Dan jika pilihan yang kedua, kita akan masuk ke rumus fraksimal, itu xt sama dengan nt per nt plus nt. Masukkan banyak datanya, mau berapa yang ingin cari, kita inputkan, lalu mendeklarasikan array-nya xt nt nt sama seperti tadi, saya batasi 15. Namun di sini saya mendeklarasikan array-nya dalam bentuk real. Ini for-nya isinya 0 sampai n-1. Ini data 1, masukkan mau zat larut, input zat larut, inputkan, lalu sini assignment untuk rumusnya, lalu untuk
keluarannya menggunakan konsep ulangan for juga. Jika pilihannya lebih dari 2 atau di luar pilihan ini, maka program akan selesai dan berhenti. Langsung saja kita tekan 1, jumlah datanya 2, dengan besar masanya 2, dan masa 18, ini 4, di sini 2 juga, di sini 18, dan di sini 1. Maka nilai molaritas yang pertama itu 27 mol, maka nilai molaritas yang kedua itu 100 mol. Ulang ini program menggunakan tadi looping do, lalu kita masukkan yang kedua fraksi mol, dan datanya 2, di sini mol zat terlarutnya 1, 2, ini zat terlarutnya 2 dan 4. Hasilnya 0, data terlarutnya 0,333, data keduanya juga 0,333. Lalu kita masukkan ya, lalu kita masukkan di luar ini 3 maka program berhenti dan kita tidak, maka program selesai. Langsung saja ke program C++ nya. Di sini ialah komen, nama saya name, tpb, prodi, dan program mata kuliah. Di sini headernya include iostream, di sini namespace steady, integer main, string ulang. Sini saya menggunakan konsep perulangan do while ulang sebenarnya ulangan ya. Ini menggunakan integer i n pilihan geometri, rumus peramaan molaritas, masuk banyak fraksi mol. Lalu ini yang ingin dicarinya, masukkan 1, maka masuk ke sini percabangan if pilihan yang pertama, maka masukkan sini ke rumus molaritas. Saya mendeklarasikan integer n untuk banyaknya data yang ingin kita masukkan. Ini rumusnya, masa banyak data. Saya mendeklarasikan integer array-nya m gram mr masa pelarut, dan sini saya batasi 15. Ini kan menggunakan konsep ruangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Karena saya mulainya dari 0, maka i nya kurang dari n. Bisa saja mulai dari 1, namun i nya kurang dari, harus diberi sama dengan n. Data ke satunya, keluarannya lalu kita inputkan kembali, kita masukkan masa relatifnya, kita inputkan, lalu sini adalah rumusnya. Terus untuk mengeluarkan hasil dari rumus ini ialah dengan konsep perulangan for, maka nilai molaritas kita keberapa yang kita masukkan tadi, banyak pilihannya, kita akan otomatis ini, lalu sama dengan kita panggil hasilnya dan satuannya mol. Jika pilihannya kedua, ke sini else if, pilihannya masuknya yang kedua, fraksi mol. Ini rumusnya, masukkan banyak data, inputkan n, lalu plotnya saya mendeklarasikan plot yang bentuk plot array-nya xt, nt, np. Ini konsep ulangan for sama seperti tadi, i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Ini plotnya, data keberapa, masukkan mol terlarutnya, kita inputkan, keluarannya ini input, lalu sini seperti assignment-nya untuk rumusnya. Lalu untuk menampilkan hasilnya juga menggunakan konsep ulangan for sama seperti tadi, i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Lalu keluarannya nilai fraksi mol zat terlarut data keberapa, ini secara otomatis nanti karena kita sudah masukkan banyaknya data berapa, lalu kita panggil dengan xt array xti. Lalu jika pilihannya di luar tadi, di luar 1 dan 2, maka program akan selesai. Langsung saja kita coba. Datanya dicari 1 rumus molaritas, dan datanya 2 saja, masanya misalnya 2, misalnya 18, dan sininya 4, sini misalnya 1, 18, dan sininya 3. Maka nilai molaritas data peramaannya itu 27 mol, nilai data yang keduanya 18 mol menggunakan rumus ini. Lalu jika konsep perulangan tadi do while, kita ya masukkan yang rumus kedua, masukkan datanya 2, ini rumusnya kita masukkan, zat terlarutnya itu ialah nt, ini masukkan 1, zat terlarut ini ialah np, masukkan 2, dan data yang keduanya misalnya 2, dan sininya 1. Hasilnya nilai fraksi molnya sesuai rumus tadi, hasilnya yang pertama ialah 0,3333 dan nilai yang keduanya 0,6667. Inter ini menggunakan perulangan dual tadi ya, dan kita masukkan di luar tadi 3, maka program selesai dan kita
tak tidak program pun berhenti.